Halo teman-teman, terima kasih yang sudah berkunjung di channel ini. Jadi teman-teman, hari ini aku mau ajak kalian untuk membahas suatu kasus yang terjadi di Serang, Banten. Kasus naas yang dialami ibu rumah tangga. Kasus yang terjadi karena perselingkuhan dan hanya karena pelakor. Yang buat geleng kepala adalah si suaminya ini yang sempat menangis histeris. Dan ternyata semua itu hanya sandiwara. Jadi bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas. Wadison Pasaribu yang bekerja sebagai pegawai bank keliling di wilayah Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Wadison di sini sudah memiliki istri dan 2 orang anak yang masih berusia 5 tahun dan 7 tahun. Wadison dan keluarganya tinggal di salah satu perumahan yang ada di Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Karena pekerjaannya ini membuat Wadison jarang berada di rumah, ya karena jarak antara rumahnya dan lokasi tempat kerjanya yang harus menempuh sekitar 3,5 jam perjalanan dari rumahnya yang ada di kota Serang. Wadison juga terkenal sebagai sosok yang mencintai keluarganya dan dianggap romantis oleh kalangan masyarakat. Soalnya nih ya, dia juga sempat merayakan ulang tahun istrinya di salah satu hotel yang ada di kota Serang. Dan dikarenakan jarak antara rumah dan tempat bekerja cukup jauh, ia memaksanya harus menginap di tempat kerjanya, sehingga dia pulang hanya 1 atau 2 minggu sekali. Karena inilah yang akhirnya membuat Wadison mempunyai wanita idaman lain yang berinisial R. R adalah warga Lebak yang berstatus janda dan memiliki anak. Diketahui hubungan itu sudah terjalin sejak November 2023. Maret 2025, yang hubungan gelap itu sudah berjalan 2 tahun. Akhirnya istri sah dari Wadison ini memergoki percakapan Wadison dan selingkuhannya di HP Wadison. Karena hal itu mereka berdua sempat bertengkar hebat. Tapi di sini Wadison sempat berjanji dan meminta maaf kepada istrinya akan mengakhiri hubungan gelap itu. Istri Wadison di sini pun memaafkan kesalahan Wadison, yang akhirnya masalah perselingkuhan Wadison sempat selesai. Tapi yang kita tahu, perselingkuhan adalah penyakit yang susah untuk disembuhkan. Diam-diam Wadison masih menghubungi selingkuhannya. Dan di sini selingkuhan Wadison menuntut untuk Wadison segera menikahinya. Walaupun niat dan hati Wadison saat itu memang ingin menjadikan R ini sebagai istri kedua, tapi terhalang oleh larangan berpoligami. Dikarenakan Wadison adalah orang Batak yang memiliki adat larangan berpoligami. Ditambah agama yang dianut Wadison adalah Kristen yang sangat melarang poligami. R juga sempat memposting di akun TikToknya yang berisikan mereka berdua bergenggaman tangan, yang seolah-olah curhat karena mereka dua berbeda agama. Ya karena memang Wadison yang beragama Kristen dan R beragama Islam, sehingga menjadikan salah satu hambatan untuk menjadikan R ini istri kedua. Gila memang. Lanjut. Walaupun istri Wadison mengatakan sudah memaafkan Wadison atas perselingkuhannya, tapi dari gaya dan gelagat istri Wadison yang seakan-akan berubah. Ditambah lagi istri Wadison juga sering mengungkit akan kasus perselingkuhannya dan tidak mau melayani Wadison selayaknya suami istri. Di sini Wadison juga sudah mulai jarang memberi uangnya cukup untuk kebutuhan rumah tangganya, sehingga itu pula yang sering diperdebatkan oleh keluarga ini. Dikarenakan sering ribut dan cekcok membuat Wadison kesal dan berpikir untuk menikahi R. Tapi di sini Wadison juga berpikir jika bercerai maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan istrinya. Inilah yang ditakutkan Wadison karena dia tidak mau berpisah dengan kedua anaknya ini. Karena ini Wadison sempat berpikir bagaimana cara menikahi R tanpa harus berpoligami. Dan akhirnya timbullah niat untuk menyingkirkan istrinya ini, karena menurut Wadison itulah jalan satu-satunya. 31 Mei 2025, Wadison saat itu sempat bertemu dengan R dan setelah itu berencana pulang. Tapi di sini Wadison sempat singgah untuk membeli kabel disk di wilayah Bayah yang niatnya untuk melancarkan aksi jahatnya. Singkat cerita, Wadison sampai di rumah istrinya pada malam hari, sekitar jam 11 malam. Di malam itu Wadison sempat ngobrol dengan istrinya sampai jam 3 subuh. Tapi di sini mereka sempat bertengkar lagi. Wadison yang kesal dan memang sudah berencana untuk menyingkirkan istrinya pun langsung mencekik istrinya dengan tali kelambu. Di sini Wadison juga membekap mulut istrinya dikarenakan istrinya sempat berteriak meminta tolong. Karena kencangnya jeratan tali,
Akhirnya di malam itu istri Wadison menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melihat istrinya yang tidak bernyawa, Wadison di sini melanjutkan rencananya, yaitu mengikat tangan dan kaki istrinya menggunakan kabel disk yang dibelinya. Setelah itu meletakkan tubuh istrinya di tempat tidur dengan posisi tengkurap dan dengan terburu-buru merapikan kelambu dan disusul merusak pintu belakang rumahnya dengan obeng dan juga tang yang diambil di belakang rumah. Tidak selesai sampai di situ, Wadison juga memberatangkan rumah dan mengambil anting emas beserta uang yang ada di dompet istrinya. Sedangkan anting emas ia buang ke dalam lubang toilet dan dilanjutkan memukul kepalanya sendiri dengan ulekan. Tidak lupa ia menggembok pintu depan. Setelah dirasa beres, Wadison mengambil karung dan masuk ke dalam karung. Tidak lupa ia mengikat kaki dan tangannya sendiri menggunakan mulutnya dengan cara ditarik. Tujuannya supaya seolah-olah rumahnya dirampok dan dia salah-satunya korban yang selamat. Di sini Wadison berakting dengan cara berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, anak Wadison pun keluar dari kamar yang ada di sebelah kamar mereka. Melihat Wadison di dalam karung, anak-anaknya ini kaget. Dan di sini Wadison meminta anak-anaknya untuk meminta tolong ke warga setempat. Para warga seketika datang dan masuk dari pintu belakang dikarenakan pintu depan yang sudah digembok. Wadison di sini berpura-pura pingsan yang akhirnya ia dibawa ke rumah sakit Sari Asih yang ada di kota Serang. Dan setelah para warga menemukan tubuh istri Wadison yang sudah tidak bernafas, warga pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian yang ada di Serang Kota. Di jam 9:20 pagi, pihak kepolisian mulai melakukan olah TKP. Pihak kepolisian juga sempat menduga bahwa kasus ini murni perampokan. Tapi setelah ditelusuri lebih teliti, pihak kepolisian mulai menemukan sesuatu kejanggalan. Karena menurut kepolisian, jika murni perampokan, seharusnya pintu yang rusak itu dari luar dan bukan dirusak dari dalam. Polisi pun mulai mencurigai Wadison. Polisi sempat menemui Wadison yang ada di rumah sakit untuk dimintai keterangan, tapi Wadison menolak dengan beralasan dia belum pulih dan masih dalam perawatan. Akhirnya polisi memutuskan untuk menanyai anak Wadison. Setelah ditanya polisi, siapa yang meminta tolong, anaknya menjawab, "Bapak." Di sini polisi menemukan kejanggalan baru, karena saat ditemukan Wadison dalam keadaan pingsan. Keesokannya, Wadison dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Wadison yang ditemani kakak kandungnya pun menemui pihak kepolisian. Di sini Wadison juga meminta kakaknya untuk menjadi pengacaranya, dikarenakan profesi kakaknya ini ya pengacara. Kakak Wadison sempat aneh. Kenapa Wadison memerlukan pengacara sedangkan dia adalah korban? Singkatnya, Wadison diinterogasi. Tapi di sini pernyataan Wadison mulai berubah-ubah dikarenakan pertanyaan yang makin detail dari pihak kepolisian. Polisi pun makin curiga dengan sikap Wadison ini. Tapi di sini bukan hanya kepolisian, tapi kakak kandung dari Wadison juga sempat curiga dikarenakan pernyataan Wadison yang terbelit-belit dan tidak konsisten. Dikarenakan belum ada bukti, akhirnya Wadison diperbolehkan pulang. Di rumah saat itu sedang dilakukan doa pelepasan istrinya. Nah, disinilah Wadison mulai berakting menangis sejadi-jadinya. Bahkan yang buat kesalnya, dia berpura-pura pingsan. 2 Juni 2025, istrinya pun dimakamkan. Di sini Wadison kembali berakting menangis sejadi-jadinya. Di saat proses pemakaman, salah satu kakak kandung istri Wadison sempat diwawancara. Di sesi wawancara itu terlihat Wadison yang berpura-pura sedih. Tapi di saat kakak dari istri Wadison menyampaikan pesan-pesan untuk si pelaku yang belum ditemukan, terlihat Wadison yang terlihat gelisah. Malamnya, kakak Wadison sempat berusaha menanyai kembali tentang kejadian sebenarnya kepada Wadison. Tapi di sini Wadison seolah-olah menghindar dengan mengatakan ingin tidur dengan anak-anaknya. Karena semakin curiga, akhirnya kakak Wadison beserta keluarganya mendatangi kembali rumah Wadison ini keesokan harinya. Dan di sini kakak Wadison menasihati Wadison dan memintanya untuk jujur dengan apa yang dia lakukan.
Dan disinilah akhirnya Wadison mulai mengakui perbuatannya, juga sekaligus menceritakan kejadian sebenarnya. Setelah itu pihak keluarga menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan penjemputan. Setelah diinterogasi, Wadison pun mengakui semua perbuatannya, termasuk keinginan untuk menikahi wanita simpanannya tanpa menceraikan istrinya, supaya dapat hak asuh anak. Karena kasus ini ya teman-teman, akhirnya viral di mana-mana. Sampai ada video di mana Wadison berakting menangis sejadi-jadinya waktu doa pelepasan istrinya. Karena perbuatannya ini, Wadison diancam 20 tahun penjara atau seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kita semua berharap agar pelakunya dijatuhi hukuman berat dan seadil-adilnya ya teman-teman. Dari kasus ini kita bisa memetik suatu pelajaran. Jangan karena nafsu dan ego menjadikan hal yang salah dibuat seolah-olah benar. Karena perselingkuhan hanya akan membebani anak dan tidak akan ada happy endingnya untuk perbuatan tersebut. Apalagi amit-amit ya teman-teman, sampai terjadi seperti kasus yang kita bahas ini. Dari kasus ini kita berharap kedepannya bisa jadi pelajaran untuk kita semua, untuk berpikir jernih dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Baik teman-teman, itulah singkat cerita dari kasus yang sedang viral ini. Selanjutnya, apalagi yang akan kita bahas? Silahkan komen di bawah.